Induksi matematika pada barisan dan deret. Induksi matematika merupakan salah satu cara pembuktian rumus atau pernyataan matematika. Pernyataan matematika bagaimanakah yang dimaksud? Nah, saya kasih contoh adalah pernyataan matematika dalam bentuk barisan dan deret. Nah, barisan dan deret yang kamu lihat di layar itu merupakan barisan dan deret yang terbagi menjadi dua biasanya. Barisan dan deret itu biasanya terbagi menjadi dua rumus, terbagi menjadi dua rumus. Nah, rumus yang pertama, rumus yang ada di sebelah kiri, rumus yang kedua, rumus yang berada di sebelah kanan. Nah, fungsinya itu pun berbeda-beda. Rumus yang sebelah kiri, N, fungsinya itu untuk apa? Biasanya, rumus yang ada di sebelah kiri ini, fungsinya adalah untuk membentuk pola dari barisan bilangan ini. Membentuk polanya. Sementara guna dari rumus yang sebelah kanan adalah biasanya itu adalah untuk menghitung jumlah dari barisan dan bilangan ini. Nah, di sini dikatakan pernyataan matematika yang ada di layar dikatakan bahwa jika kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N, nggak tahu sampai berapa N-nya, itu jumlahnya bisa kita hitung dengan cara N kali N tambah 1 dibagi 2. Apakah itu benar? Nah, induksi matematika bisa membuktikan kebenaran dari rumus ini. Tapi sebelumnya coba kita pakai dulu untuk menghitung jumlahnya. Contoh, saya ingin mengetahui jumlah dari suku yang pertama sampai suku yang kedua. Jika kita jumlahkan secara langsung, ini hasilnya 3. Coba kita gunakan rumus ini, rumus jumlahnya ini. Kita masukkan N-nya 2. Kenapa 2? Karena kita mau mengetahui jumlah dari suku pertama sampai ke suku yang kedua. Maka 2 dikali 2 tambah 1 per 2. 2 tambah 1, 3. 3 dikali berapa tadi sini? Kali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ternyata benar. Coba kalau kita masukkan tadi. Nah, ini di layar sudah ada. 2 dikali 2 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berikutnya, jika ingin kita mengetahui sampai jumlah suku yang kelima, ganti aja N-nya menjadi 5. Maka 5 tambah 1, 6. 6 kali 5, 30. 30 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 15. Tapi kan di barisan dan deretnya itu kan tidak saya tulis ya. Nggak apa. Coba kita cari sampai suku yang ke-8. Maka ganti N-nya menjadi 8. 8 dikali 8 tambah 1, 9. 9 kali 8, berapa? 72 dibagi 2, maka hasilnya 36. 36 hasilnya. Jadi, rumus yang ada di sebelah kanan ini sangat membantu. Tapi, apakah rumus ini berlaku juga untuk semua bilangan? Nah, di induksi matematika, kita mau membuktikannya apakah rumusnya ini berlaku untuk semua bilangan. Nah, gimana caranya? Dalam induksi matematika, kita mengenal ada 3 langkah untuk membuktikan rumus itu. Langkah yang pertama, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, gimana? Bingung kan? Bingung. Maka supaya tidak bingung lagi, coba kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Buktikanlah rumus barisan dan deret berikut dengan induksi matematika. Nah, barisan dan deretnya sama dengan soal yang tadi. Kita membuktikan soal yang tadi. Benar nggak soal itu? Berlaku nggak untuk semua rumus?
untuk semua N, ya kan? Maka kita tadi kan ada 3 langkahnya, kita masuk ke langkah pertama dulu. Tadi langkah pertama adalah buktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Cara membuktikannya bagaimana? Pertama kita pindahkan dulu yang mengandung rumus tadi, yang mengandung rumus ke beda tempat. Nah seperti ini, N sama dengan setengah N kali N tambah 1. Yang kedua adalah kita mengubah N-nya menjadi 1. Jika hasilnya adalah suku pertama ini dari barisan bendera ini, maka ruas kiri ini benar. Jika nanti hasil dari ini adalah 1 juga, maka rumus yang kedua ini terbukti untuk langkah pertama. Nah coba kita buktikan, N-nya kita ganti jadi 1. Betul nggak? Menjadi 1. Ya sebetul, langsung aja betul, karena sangat gampang rumusnya. Terus yang kedua, rumus yang kedua adalah kita ganti N-nya menjadi 1. Setengah dikali N, N-nya ganti jadi 1. Dalam kurung, N-nya ganti jadi 1, 1 tambah 1. Maka 1 tambah 1 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali setengah adalah 1. Maka untuk langkah 1 terbukti. Nah, jika langkah 1 sudah terbukti, baru bisa kita masuk ke langkah kedua. Tapi jika langkah ke 1 belum terbukti, tidak usah lagi masuk ke langkah kedua. Langsung saya simpulkan bahwa rumus ini salah. Karena terbukti dia langkah pertama, maka kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua tadi adalah asumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Asumsi itu apa? Kita anggap benar rumus ini, maksudnya kita anggap benar bahwa rumus untuk mencari jumlahnya ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N itu adalah ini, kita anggap benar. Tapi N-nya kita ganti menjadi K. Hanya itu saja, kita anggap benar dia, tapi N-nya kita ganti jadi K. Hanya untuk membedakan saja, kita anggap benar dia. K tambah 1. Langkah kedua sudah selesai, sudah masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum masuk ke langkahnya, yang pertama harus kita lakukan adalah pertama kita tulis dulu yang kita asumsikan tadi, yang kita anggap benar sampai K. Kita tulis langsung di langkah ketiga, terus tambah dengan rumus yang pertama ini yang masih N-nya masih lengkap. Nah seperti itu. Oke, terus baru bisa kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita ganti N-nya, kita ganti N ini semua menjadi apa? Menjadi K tambah 1. Oke, kita ganti. Nah, pertama pindahkan dulu, tambah K, kemudian tambah N-nya kita ganti jadi K tambah 1. Terus sama dengan setengah, ada N itu samping setengah, berarti kita ganti menjadi K tambah 1. Terus buka kurung yang ini, kemudian K tambah 1, kita masih mengganti N yang ada di sini, terus tambah lagi, tambah 1. Nah itu. Oke, jelas ya. Langkah berikutnya. Nah, tadi kan ini kita asumsikan benar. Yang kita asumsikan itu kita ganti menjadi setengah K kali
K tambah 1. Kita ganti langsung. Kan tadi kita asumsikan bahwa itu kita anggap benar. Oke, setelah kita ganti lanjut lagi menulis ini. Tambah. Terus ini K tambah 1 sama dengan, terus ini setengah kali K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 tambah 1. Itu kita hanya mengganti setengah K yang kita asumsikan tadi kembali. Oke, berikutnya adalah yang bisa kita kalikan, yang bisa kita jumlahkan. Nah ini kan bisa dikali. Setengah dikali K, setengah K dikali K, setengah K kuadrat, setengah K dikali 1, setengah K. Bentar ya, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, setengah K dikali 1, setengah K. Oke? Nah, setengah K kuadrat tambah setengah K tambah K tambah 1 sama dengan. Nah, ini bisa kita, pertama ini kita jumlahkan dulu, siapa tahu biar jangan bingung. K tambah 2 menjadi K ditambah 2. Setelah itu kita kalikan dia. Nah berikutnya adalah kita jumlahkan yang bisa dijumlah. Ini kan tinggal bisa kita jumlah. Berarti setengah K ini tidak ada yang mau kita jumlah, kita tulis ulang langsung. Terus tambah setengah K ini kan sama-sama K-nya itu sama-sama pangkat 1. Berarti bisa kita jumlah setengah K tambah K berapa? Iya, 3/2 K. Terus tambah 1. Tidak ada lagi yang mau kita dijumlahkan dengan 1. Maka tambah 1. Oke, ruas kiri selesai. Masuk ke ruas kanan. Ruas kanan ini kita kalikan juga bisa dulu. Kita kalikan. Berarti K dikali K. K dikali K, iya. K kuadrat. Terus K dikali 2K. Berapa? Iya, 2K. Terus 1 dikali K. Iya, K. Terus berikutnya 1 dikali 2. Berapa? Ya 2. Nah, itu. Setelah itu apa? Kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan. Oke. Kita masuk ke langkah berikutnya. Langsung saja kita tulis ini. Ini kan tinggal memindahkan sama dengan setengah. Nah, ini langsung saya kalikan. Setengah dikali K kuadrat adalah setengah K kuadrat. Setengah dikali berapa? Ini bisa kita jumlahkan langsung kan. 2K ditambah K berapa? 3K. 3K dikali setengah, ya sudah pasti jadi 3/2 K. Terus setengah dikali 2, ya tambah 1. Nah berikutnya lihat, sama nggak hasilnya? Setengah K kuadrat, ini setengah K kuadrat, ini 3/2K, ini 3/2K tambah 1, sama. Oh berarti kalau sama dia gimana? Kalau sama dia terbukti, ya namanya dia itu adalah terbukti. Nah kalau terbukti gimana? Ya kalau terbukti artinya bahwa rumus ini berlaku untuk semua bilangan n. Rumus ini terbukti benar. Oke, mengerti? Oke. Biar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh yang kedua. Buktikanlah rumus berikut. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 dan seterusnya sama dengan n kali 2n tambah 1. Kita mau membuktikan apakah rumus ini berlaku untuk semuanya, atau kita mau membuktikan bahwa rumus ini apakah benar. Masuk ke langkah yang pertama, bahwa langkah pertama tadi apa? Kita buktikan n-nya sama dengan 1. Kita ganti n-nya jadi 1. Maka rumus yang tadi Bapak bilang ada terbagi jadi 2 rumus yang sebelah kiri dan rumus yang sebelah kanan. Rumus yang sebelah kiri itu adalah 4n kurang 1 sama dengan rumus yang sebelah kanan adalah n dikali 2n tambah 1. Nanti jika kita substitusikan n-nya jadi 1, hasilnya harus 3. Oke? Maka kita substitusikan 4 dikali 1, kita ganti n-nya jadi 1
kurang 1 sama dengan, kita ganti semua n-nya jadi 1, n-nya kita ganti jadi 1, ini n-nya kita ganti jadi 1 tambah 1. Nah setelah itu adalah kita kalikan 4 kali 1, nggak mungkin nggak tahu, 4 kurang 1 ya 3, ruas kiri benar, ruas kanan apakah benar? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 kali 1, 3, maka benar, berarti langkah pertama terbukti. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Kita asumsikan bahwa rumus ini benar, tapi n-nya kita, untuk membedakannya, n-nya kita ganti menjadi k. Nah, itu. Oke. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga adalah n-nya kita ganti jadi k tambah 1. N yang manakah itu? Tadi saya jelaskan sudah. Yang pertama adalah kita tulis dulu yang kita misalkan tadi, yang kita asumsikan tadi. Kita tulis yang kita asumsikan tadi, terus ditambah dengan rumus yang masih lengkap, n-nya. Nah, 4n kurang 1 dikali n kali 2n tambah 1. Oke. Berikutnya adalah kita ganti n-nya menjadi k tambah 1. Nah, ini bisa kita tulis langsung. Terus tambah, terus 4n, 4 kali n, berarti n-nya kita ganti jadi k tambah 1. Masih di sini. Ini masih di sini. Kemudian kurang 1. Sama dengan ada n, kita ganti jadi k tambah 1. Kita buat bajunya untuk membedakannya. Terus masuk ke sini lagi. Buka kurung. 2 dikali k tambah 1, terus masuk lagi ke sini, tambah 1. Oke. Berikutnya adalah yang kita asumsikan tadi, kita ganti menjadi rumus yang dari sebelah kanan. Kita ganti menjadi k dikali 2k tambah 1. Berikutnya adalah tulis ulang yang kita misalkan tadi. 4k tambah 4. Langsung kita kalikan aja langsung. 4 dikali k, 4k, 4 dikali 1, 4 kurang 1. Itu dulu. Terus sama dengan k tambah 1 yang kita tulis dulu supaya tidak bingung, kali 2 dikali k, 2k, 2 kali 1, 2, terus tambah 1. Seperti itu. Langkah berikutnya ngapain? Kita tulis yang bisa kita jumlahkan, dulu. Berarti k dikali 2k sama dengan k dikali 2k tambah 1 tambah. Ini bisa kita jumlahkan langsung. 4k tambah 3 sama dengan k tambah 1 kali 2k tambah 3. Oke. Berikutnya adalah kita kalikan yang bisa kita kalikan, k dikali 2k, 2k kuadrat tambah k dikali 1 tambah k, terus tambah 4k tambah 3 sama dengan, ini bisa kita kalikan langsung, nggak apa-apa, k dikali 2k, 2k kuadrat, k dikali 3, 3k, terus 1 dikali 2k, 2k, tambah 1 kali 3 sama dengan 3. Berikutnya adalah kita jumlahkan. Ini 2k tidak ada yang mau kita jumlahkan kemana-mana, maka tulis saja langsung. Terus tambah, ini kan k tambah 4k, k nya sama-sama pangkat 1 berarti bisa dijumlah, maka jadi 5k tambah 3 sama dengan 2k kuadrat, juga tidak ada yang mau dijumlah, langsung aja tulis. Nah, berikutnya adalah 3k tambah 2k sama-sama pangkat 1 k nya, maka bisa kita jumlah jadi 5k tambah 3. Nah, lo lihat sama kan?
sama. Nah, kalau sama berarti dia terbukti kebenarannya, maka rumus ini benar. Oke? Mengerti? Nah, kalau belum mengerti, silahkan diulang kembali videonya. Oke?